Hi, this is Podhabs and I'm Gino Renaldi. So, for the first time, we have a girl in Podhabs, but not just a girl, she is Gaharu Intrabijani. Hai, panggilnya Aru saja. Gaharu Intrabijani. Gaharu Intrabijani, panggilnya Aru. Wangi biru berarti? Alhamdulillah. Tapi memang wangi sih. Itu sih kan memang yang jadi alasan kenapa saya dikasih nama Gaharu sih. Jadi nama aku tuh, saya lahir 2004. Nama aku tuh ada sejak ayahku masih SMA. Tahun 95 kalau nggak salah, 95-96. Ayahku tuh sudah kantongin memang nama untuk anaknya. Mau nama anaknya tuh Gaharu dan Cendana. Jadi saya punya adik. Cendana namanya. Cendana. Karena waktu itu ayahku waktu masih muda, dia tuh suka sekali naik gunung, suka sama alam. Jadi tertarik sama satu pohon yang memang terkenal karena harumnya. Jadi dikasih nama Gaharu Cendana, itu artinya dua-duanya sama, harum di tanah kelahiran. Jadi memang itu doanya orang tua, semoga bisa direalisasikan. Amin. Tapi menurutku juga Ru, kan kita sudah kenal lama ya Ru. Sudah kenal dari 2021 kalau nggak salah. 2021 sampai akhirnya Ru, selama 4 tahun ini Ru, congratulations loh Ru. Thank you loh Kak, atas kayaknya saya belum pernah mengucapkan selamat secara langsung. Thank you loh Kak. 2021 sampai 2025, you change a lot. Tapi tahu nggak siapa orang yang paling saya ingat di momen-momen ketika look back dan ternyata ada bagian cerita itu dalam hidupku Pak? Mentorku sih. Mentor-mentor yang sempat hadir untuk ajar, karena kan saya tahu, saya maksudnya tidak punya pengalamannya dulu, tidak punya pengetahuannya dulu, tidak tahu apa-apa dulu, sampai dibantu sama orang-orang. Maka sehingga sekali, apalagi kayak Kak Gino juga pernah jadi mentorku waktu saya maba, hadir sebagai hakim terbaik waktu itu, ajar kita kayaknya untuk lomba. Jadi kayak do and that, do don'ts there. Oke. Lanjut, terus. Ya, dari 2021. Tapi bahkan Kak, seingatku kita nggak ingat saya deh waktu pertama kali saya datang ke Duta Bahasa. Betul. Saya kan hadir wakili Duta Genre. Betul. Saya sempat tegur kita, kan kita belum aware sama saya sebagai orang yang pernah kita datangi waktu saya masih maba. Nah, karena itu change a lot, Ru. Oh iya sih. Iya kan? Maksudnya dari kau yang saya malah pernah ada satu teoriku yang bilang kalau kayaknya anak-anak hukum agak susah deh untuk diajak ke ajang. Oh iya. Iya kan? Tapi iya sih Kak, karena kalau lihat trennya yang sempat ikut ajang-ajang itu kan mungkin ada kita, ada Kak Andri sebelumnya, terus ada beberapa lagi senior, tapi memang kita tidak seramai teman-teman dari fakultas lain toh, yang maksudnya lebih ramai lagi teman-teman yang join di ajang-ajang begitu. Dan saya juga memang seingatku saya tidak, kalau misalnya mau ada kata-kata ikut-ikutan teman toh Kak, kalau mau ikut-ikutan teman mungkin saya enggak ke ajang duta, mungkin saya masuknya di KPS mungkin masuknya di KPH mungkin, karena teman-teman banyak di situ. Tapi karena kebetulan saya sudah tahu genre dari saya masih SMA, jadi memang waktu itu sudah punya opsi untuk ikut genre. Tapi waktu itu kan posisinya bersamaan daftar genre dan daftar KPS. Dan itu literally bersamaan sekali antara LK lapangan dan juga karantina pildugen. Jadi saya pikir, oke, kita KPS tahun depan, tahunnya di genre dulu. Kadarullah ternyata tidak pernah punya kesempatan untuk join KPS karena kesibukannya sudah beda di luar. Jadi kayak susah dapat waktunya buat join di KPS lagi. Dan itu mengubahmu banyak juga. Dan itu salah satu keputusan terbaik yang pernah saya lakukan sih Kak. Kayak imagine if I choose KPS that day. Kalau misalnya saya pilih untuk join KPS dulu, mungkin ya hidupku tidak akan berubah sebanyak ini. Dan ini nggak tahu, mungkin kita nggak gitu Kak bicara tentang grow tadi, tapi salah satu turning point dalam hidupku, pintu yang buka banyak sekali pintu kesempatan itu genre. Betul. Itu genre yang bawa saya ke sini, genre yang bawa saya untuk aktif di konten itu genre yang bawa saya untuk sampai student exchange kemarin itu genre. Karena memang di genre saya ketemu bagian dari diriku yang selama ini saya tidak dapat ruang untuk ekspresikan. Saya ketemu tempat di mana saya bisa diskusi tentang hal-hal yang selama ini dianggap mungkin masih tabu. Dianggap mungkin masih kayak belum perlu kita anak umur begini pikirkan persiapan pernikahan, kita belum perlu jadi kayak saya bersyukur sekali waktu itu ambil kesempatan untuk genre, meski saya tahu tetap juga ada banyak kesempatan di luar sana yang mungkin akan tunggu saya kalaupun kemarin bukan rezekiku. Tapi kayak saya rasa thank you for noticing that Kak. Iya loh Kak.
Iya loh, tapi memang karena apa ya? Mungkin karena kita di alma mater yang sama. Yes. Dan saya sudah alami mungkin KPS dan duta. Dinamikanya bagi kedua hal itu memang betul memang memang karena ruang lingkup akademisi aja kali ya. Jadi hal-hal di luar akademisi itu kita tidak explore. Yang fokusnya karena memang di akademisi, betul, KPS kayak gitu. Tapi maksudnya on the other hand kita jadi punya opportunity cost lain mungkin. Betul. Karena teman-teman yang aktif di organisasi dalam kampus mungkin punya pengetahuan legal yang lebih dalam, punya kedekatan dengan dunia praktisi, lebih akrab dengan berkas persidangan. Sedangkan saya sendiri ketika teman-temanku sedang menyibukkan diri dengan berkas-berkas sidang, saya juga punya kesempatan lain di luar yang bikin saya jadi perlu untuk melepas kesempatan itu. Ini sih Kak, maksudnya dalam prosesku juga saya jadi sadar sekali kalau kayak kita tidak bisa lakukan semua hal di waktu yang sama. Kayak tangan ini cuma ada dua, kita tidak bisa untuk maksa diri untuk bisa lakukan A, B, C, D dengan baik, tapi kita bisa milih hal mana yang ingin kita benar-benar pursue in life, dan kita bisa milih untuk do good in that particular thing. Jadi kalau saya kemarin itu sih Kak, kayak banyak sekali pelajaran tentang opportunity cost. Iya. Dan itu apalagi di umur-umur yang kayak kita sekarang. Iya, betul Kak. Umur-umur kita. Berapa tuh? Berapa tuh? Masih kita berapa sekarang? 28. Area situlah. Kita lebih dekat ke 30 atau lebih dekat ke 20? Lebih dekat ke 30, Aru. Allahu Akbar. Saya mau 21 sih Kak, jadi kayak sudah. Wow. Tapi memang itu angka 20. Iya. Dari beberapa hal juga yang saya baca, angka 20 itu memang banyak sekali yang buat kita opportunity yang akan datang, yang akan merubah kita, dinamika kehidupan, ya ditahu di situ. Betul sih Kak. Agree with that. Kalau saya mungkin lihatnya, selama ini kan kita selalu dengar istilah kayak remaja adalah masa pencarian jati diri. Betul. Padahal kalau kita melihat sebenarnya sepanjang hidup ya proses pencarian diri sendiri juga. Tapi memang puncak-puncak di mana kita punya rasa penasaran and the energy untuk mencari cara untuk memenuhi rasa penasaran itu ya ada di ketika usia kita masih remaja. Betul. Karena ya namanya remaja yang belum bisa berpikir dengan selogis orang dewasa, jadi kalau misalnya dapat opportunity ya digas saja. Jadi memang ada banyak opportunity yang datang dan kadang-kadang banyak momen dimana kita juga bisa salah langkah sih Kak. Jadi kalau misalnya teman-teman saya lihat ada yang memang di usia-usia segini mencari jati diri dengan cara yang positif, itu sangat-sangat saya apresiasi sih Kak. Kayak kamu punya pilihan dan kamu memilih untuk lakukan hal-hal positif, itu keren sih Kak. Tapi opportunity itu yang ngebuatmu kayak kayaknya ini oke deh, ini jangan deh. Opportunity yang menurutmu apa ya namanya kalau dibilang pertimbangan apa yang harus ada? Yang harus ada di dalam opportunity itu. Iya. Kalau saya Kak, kalau saya tuh melihatnya goals itu sebagai sesuatu yang besar sebenarnya. Tapi ada little step yang bisa kita ambil untuk mendekat ke goals kita yang besar itu. Dan kita mau coba tebak goals besarku ketika masuk kuliah itu apa? Apa tuh? Mau coba tebak? Lulus kuliah? Goals besar? Goals besarku sangat besar dalam hidup itu satu Kak. Saya ingin rasa pendidikan di luar negeri. Oh, salah satunya. Itu goals besarku. Sangat besar itu. Jadi ketika saya mengambil opportunity, yang saya pertimbangkan adalah apakah opportunity yang saya ambil, waktu yang saya invest ke hal ini, energi yang saya kasih ke hal ini, bisa nggak dia bawa saya lebih dekat ke goalsku yang lebih besar itu. Tapi kan namanya dulu kita saya waktu masih maba, masih belum terlalu tahu misalnya saya mau ada di bidang mana, belum tahu mau suka dengan topik apa, itu belum tahu. Jadi waktu SMA ketika ada opportunity dan saya rasa di situ bisa berelasi, bisa kenal sama orang, bisa latih kemampuanku dalam bersosialisasi, bisa latih saya dalam berinteraksi dengan orang, itu saya ambil. Tapi belum ada begitu kayak pertimbangan apakah saya cocok dengan topik ini, apakah saya oke dengan hal ini. Jadi kalau kita mau lihat track recordku di awal-awal perkuliahan itu, saya masih banyak ambil organisasi misalnya tentang keuangan, itu masih sempat. Terus masih sempat juga aktif di beberapa event volunteering tentang pertanian juga kalau nggak salah. Maksudnya masih se-diverse itu. Masih se-diverse itu, masih sangat-sangat explore masih banget mau tahu dulu hal apa yang saya suka.
sampai ketika saya betul-betul tahu apa yang saya ingin lakukan dalam hidup itu kayaknya nanti di semester 4 atau di semester 5 gitu. Baru udah mulai dan di situ baru mulai saya mempertimbangkan opportunity yang ada, apakah ini bisa bawa saya lebih dekat dengan greater goals yang tadi. Dan itulah mulai, kalau di genre kan kita banyak topik pembahasan Kak. Kita bahas gizi juga iya, bahas pembangunan keluarga juga iya, kita bahas kenakalan remaja juga iya. Tapi di genre ada satu topik yang saya sangat-sangat senang untuk dalami. Itu bahas tentang kesetaraan gender, tentang kekerasan seksual. Dan disitulah saya baru tahu kalau sepertinya saya ingin untuk ada di bidang ini. Jadi dari situ ketika ada opportunity datang untuk jadi fasilitator, kemarin sempat ke Jakarta untuk jadi fasilitator tentang kekerasan seksual, saya usahakan untuk menyiapkan diri dan mencari kesempatannya. Jadi memang sudah mulai terkurasi opportunity yang ada ketika saya di semester 5. Dan itulah yang bahkan sampai saya bawa kemarin waktu student exchange. Karena kampusku Kak, ketika saya kuliah di Barcelona kemarin, itu kampus yang menawarkan mata kuliah tentang gender. Dan saya yakin tanpa adanya step-step kecil yang kemarin saya ambil, ikut jadi fasilitator, ikut ngajar teman-teman SD tentang pencegahan kekerasan seksual, ikut pelatihan di Makassar, mungkin tanpa poin-poin tangga-tangga kecil ini mungkin tidak bawa saya sampai ke sana. Jadi kalau ditanya adakah pertimbangan dalam mengambil opportunity, saya pasti bertanya apakah ini lebih dekat dengan goalsku yang lebih besar, ataukah dia mungkin membawa saya ke direksi lain yang mungkin bisa jadi ada goals lainnya juga. Tapi karena sekarang alhamdulillah goals itu sudah checklist, jadi kita mencoba, sedang dalam proses untuk mencoba jadi cari goals baru sih kalau saya Kak, kayak what's next in life. Dan kayaknya relate sekali sama apa yang kita bilang tadi atau kalau usia 20 tahun itu momen kita lagi mencari A, mencari B, mencari C, termasuk mencari tujuan hidup. Betul. Kalau saya mungkin lebih ke arah mencari kembali tujuan hidup yang baru sih Kak. Jadi kayak what's next, kayak setelah ini ada apa lagi nih yang bisa saya lakukan. Jadi mesti mencari sih Kak. No, I mean kayak sudah dapat nih, Aru sudah dapat achieve atau goals yang besar tadi atau berkesempatan kuliah di luar negeri, even though just 1 semester aja. Period of time. Iya. Maksudnya itu udah mencapai goalsmu sendiri atau kayak ada lagi, kayaknya untuk 1 semester aja kayaknya kurang deh. Kalau saya mungkin lebih ke arah apa ya? Saya sudah unlock versi diriku yang tidak pernah saya bayangkan sebelumnya. Jadi saya penasaran. Setelah ini bisa nggak ya saya unlock versi diriku yang mungkin bisa melakukan hal yang lebih dari hal yang saya lakukan kemarin. Jadi mungkin saya pertimbangannya I am aware of what I am capable of. Saya tahu seberapa jauh saya bisa berusaha. Saya tahu seberapa keras saya bisa berdoa. Saya tahu seberapa jauh saya bisa investasikan diri untuk mimpi yang saya punya. Kenapa nggak coba untuk bermimpi lebih besar lagi? Kenapa mau bermimpi dan meminta hal yang bisa saya minta lebih jauh. Sama kayak sempat itu kata-katanya Karaim Laode kemarin waktu kita jangan berdoa hal-hal yang kecil karena Allah itu maha besar. Kenapa mau berdoa minta hal kecil kalau kita bisa berdoa minta hal besar? Mungkin itu sih yang jadi hal yang saya lagi pikirkan sekarang sih Kak, karena memang apalagi setelah pulang dari sana kemarin, meski memang periode itu singkat sekali, cuma 3 bulanan, tapi namanya life changing experience Kak, maksudnya perspektif yang kita berbeda, kita mengalami kehidupan di dunia yang jauh lebih, pokoknya beda lah sama apa yang kita alami di sini. The weather, the people, the culture. Apa nih mengubah kita as a whole person? Saya pikir mungkin ketika saya pulang di sana, saya pulang dari sana, saya pikir saya akan jadi orang yang kemarin pulang dari Spanyol. Tapi enggak, maksudnya kayak Spain will always be part of me. Kayak akan banyak hal yang kedepannya saya lakukan dan akan mengingatkan saya tentang kehidupan gue selama saya di sana. Padahal cuma periode 3 bulan itu. Jadi ketika saya pulang, saya menghadapi ketika kita sampai di Barcelona kan kita kayak culture shock. Kalau kita pulang, saya kemarin pulang ke sini itu namanya reverse culture shock. Jadi saya malah sudah mulai settle dengan kehidupan dan gaya hidup di sana, kembali ke sini, terus merasakan banyak perbedaan lagi. Culture shock lagi saya. Jadi maksudnya momen itu juga bikin saya merasa habis ini saya bikin apa di kemarin saya sudah rasakan hal-hal seperti ini. Apa saya masih mau rasa hal-hal yang begitu? Terus ketika pulang dari sana juga
saya sudah tidak menjalani keseharian sebagai mahasiswa lagi, karena sudah masuk ke tahap penyelesaian tugas akhir, sudah tidak ada kelas, sudah tidak bertemu dengan dosen, sudah tidak ada diskusi, ibarat ya namanya mahasiswa akhir sudah jalan sendiri-sendiri toh Kak. Betul. Jadi banyak part of life yang tiba-tiba berubah sepulang saya dari sana, jadi masih sempat agak linglung juga, saya mau kemana sebenarnya, mau bikin apa. Tapi saya ingatkan lagi diriku kalau kayak kita tidak harus untuk merasa yakin terus dengan apa yang kita inginkan. Kadang-kadang ya it's okay aja untuk mungkin masih menimbang-nimbang mau bikin apa, atau kalau misalnya kita ada momen di mana kita jalan tanpa adanya tujuan, ya it's okay. Yang penting kita tetap jalan saja dulu, tidak berhenti, tidak diam di tempat. Karena menurutku besar sekali sih Kak pengaruhnya. Maksudnya banyak part-part dalam hidupku yang menurutku sangat-sangat merubah saya sebagai manusia. Tapi yang satu itu kemarin betul-betul bikin saya kayaknya saya harus kembali deh Kak. Saya masih ingin mencari kesempatan lain di mana saya bisa datang ke kampungnya orang untuk belajar lagi. Belajar lagi. Satu kali lagi. Oke. Tapi gini Ru, kalau back then mencari opportunity, mencari goals itu seperti apa Kak Ru? Mencari goalsnya Nah, kan maksudnya kadang ada beberapa orang yang saya ketemukan juga dan mungkin juga teman-temannya Aru juga pasti kayak how do you find your goals begitu ya? Ini susah sih Kak. Kayak bagaimana sih orang bisa strict on the right path atau right plan gitu kan? Dan konsisten gitu. Bagaimana sih bisa gitu? Dan mencarinya juga itu, mencari goalsnya juga itu kan not everyone. Iya, tidak. Ya kan? Bahkan kalau kita mau lihat lebih dalam, tidak semua orang punya, I would say, privilege to have the goals, awareness of what they could have done. Maksudnya dengan orang-orang seperti Kak Gino juga mungkin, saya juga mungkin yang punya pilihan untuk bermimpi, it's a privilege. Dan menurutku itu adalah hal yang harus tidak boleh kita denial sama hal ini. Tidak boleh kita merasa kayak saya lakukan ini semua karena diriku sendiri, because I work hard for this. Enggak, karena lingkunganmu membentukmu, orang-orang yang kau temui membentukmu, dan kesempatan-kesempatan untuk hidup dan memilih itu adalah hal yang tidak semua orang lain miliki. Kalau saya pribadi Kak, kenapa saya sempat kepikiran untuk punya goals itu tidak jauh-jauh dari orang tuaku. Jadi orang tuaku, kalau misalnya teman-teman punya pandangan kalau orang tuaku adalah orang tua dengan awareness pendidikan kuliah tinggi-tinggi, bukan. Ibuku itu bukan seorang sarjana. Ayahku juga itu dia dapat gelar sarjananya ketika saya sudah lahir. Setelah ayahku pindah kuliah 3 kali. Dulu itu ibuku sempat keterima untuk kuliah di Makassar, tapi tidak dikasih izin sama keluarga untuk berangkat. Makanya saya pikir saya sebagai anak perempuan dikasih kesempatan untuk kuliah, bahkan diberikan opsi izin, dan orang tuaku membolehkan saya untuk sempat exchange kemarin. Itu menurutku privilege yang besar. Dan kenapa saya bilang orang tuaku sangat-sangat berpengaruh sama goals apa yang saya punya dalam hidup? Karena kan sebenarnya kan kita punya goals biasa banyak toh, tapi pasti ada satu core goals, maksudnya goals inti dari semua goals yang kita punya. Dan goalsku itu adalah arti dari namaku Kak. Harum. Saya tidak ingin namaku diberikan sepersiapan itu dengan orang tuaku, dipikirkan matang-matang, dipikirkan maknanya dengan baik, tapi saya tidak berusaha untuk menghidupi makna itu. Jadi kan orang tuaku dari kecil sudah cerita kalau arti namaku itu adalah harum di tanah kelahiran. Dan itu yang selalu saya ingin rasakan, kayak bisa ndak ya namaku ini harum di tanah kelahiranku, bisa ndak ya saya diingat orang-orang itu dengan hal-hal baik. Dan ini juga Kak orang tuaku sempat tahun berapa itu ya, 2017 kalau nggak salah, orang tuaku tuh bikin vision board. Ini mungkin Gen Z banget nih bahasanya vision board. Tapi dulu beda sih, orang tuaku bikin tuh di kertas karton. Terus mereka bikin hal apa yang mereka ingin lakukan. Ada di situ ibadah umroh, ada di situ mau kurban sapi, ada di situ mau punya mobil. Dan poin terakhir itu adalah orang tuaku ingin anaknya bisa dapat pendidikan luar negeri. Dan buat saya maksudnya orang tuaku mungkin tidak tahu rasanya pendidikan yang terbaik itu seperti apa. Tapi mereka mau untuk
menitipkan mimpi itu ke saya, menurut gue itu privilege sih Kak. Dengan saya tidak dihentikan dengan segala pilihan gue itu privilege sih Kak. Jadi itu yang bantu saya untuk bisa tentukan goals dalam hidup. Karena orang tuaku sudah mencoba untuk mengarahkan saya, kamu harus jadi anak yang berkelakuan baik, kamu harus jadi anak yang paham sama pendidikan, kamu harus jadi anak yang rajin, kamu harus jadi anak yang baik-baik. Dan dengan itu tanpa sadar mungkin nilai-nilai yang orang tuaku anut diturunkan ke saya, jadi saya merasa punya kesempatan untuk bermimpi sih Kak. Jadi kayak goalsnya mungkin seperti itu, tapi saya tahu kalau misalnya perjalanan tiap orang untuk mencari goalsnya itu beda-beda. Ada yang mungkin sudah sempat pursue jalan lain, ada yang mungkin harus literally mulai dari nol, dari minus untuk bisa temukan goalsnya, untuk bisa tahu apa yang mereka benar-benar inginkan dalam hidup. Tapi buat saya lingkunganku sih Kak yang bantu saya untuk menyortir goals apa yang saya inginkan dalam hidup. Setuju sih Ruth. Lingkungan itu made us lah ya. Iya, betul Kak. Dari pola pikir, kebiasaan, kebiasaan, dan apa ya Ruth? Lingkunganmu dari keluarga dan juga pertemananmu sangat support kau berarti. Alhamdulillah Kak. Kayak keluargaku tuh menurutku mungkin saya tidak bisa juga terlalu bagaimana Kak, karena buat saya perempuan dikasih izin untuk kuliah, dan dikasih izin untuk berkegiatan pun, dikasih izin untuk eksplor. Tiba-tiba saya perlu minta izin, saya perlu ke kota ini untuk event ini, saya perlu ke sini untuk acara ini. Orang tuaku tidak pernah menaruh rasa curiga dan marah ke saya, karena ya menurutku orang tuaku sangat-sangat support saya untuk kegiatan-kegiatan seperti itu. Pertemananku juga kayak pertemananku saya rasa Kak sejauh ini sangat-sangat saling mendukung lah. Misalnya kalau misalnya kita lagi ada sesuatu, saling merayakan. Jadi kayak saya merasa kayak sama dirayakan. Jadi kayak saya merasa kayak merasa beruntung sekali juga. Allah kasih kesempatan untuk ada di lingkungan yang alhamdulillah mendukung. Gokil sih Ru. Ru, tapi tuh ada beberapa gini perempuan pendidikan. Pendidikan tinggi. Nggak takut? Takut kenapa? Dengan stigma masyarakat seorang perempuan berpendidikan tinggi. Apa stigma yang ada? Maksudnya kayak stigma masyarakat kan kayak perempuan. Kenapa? Sudah nih. Saya jangan nih. Kalau saya how you handle that? Kalau saya mungkin Kak, ketika kita bicara tentang hal ini sesuatu yang lagi-lagi kita tidak bisa sangkal juga, karena ya it's part of our community, and at some place it's also part of our culture. Betul. Bahkan itu bagian dari budaya yang bukan budaya yang baru ada kemarin sore. Betul. Budaya yang mengakar dari zaman dulu banget sudah ada. Bahkan bisa dibilang ibuku pun menjadi korban dari budaya itu. Menjadi korban kalau kenapa perempuan harus kuliah tinggi-tinggi? Ibuku, kenapa harus kuliah di Makassar? Kalau bisa aja di sini. Ada pandangan begitu yang hidup di masyarakat. Dan saya rasa banyak sekali juga teman-temanku cewek yang terdampak sama hal ini. Kayak meski kita lihat sekarang sudah banyak misalnya kita lihat di kelas-kelas kampus sudah banyak perempuan teman kelasnya kita, dosen-dosen juga sudah banyak yang perempuan, tapi kita tidak bisa bohong kalau masih banyak sekali teman-temannya kita perempuan di luar sana yang masih tidak beruntung tentang hal ini, yang masih tidak mendapatkan kesempatan, yang masih tidak dikasih pilihan. Seolah-olah pilihan mereka adalah ketika mereka sudah masuk masa pubertas, ya mereka sudah waktunya untuk dinikahkan, dijodohkan. Mereka tidak dikasih pilihan, tidak dikasih kontrol atas tubuhnya mereka, atas pilihannya mereka. Dan menurutku itu menjadi bagian dari budaya yang sebenarnya tidak harus kita langgengkan. Karena kayak alasan apa yang dipunya masyarakat? Kenapa perempuan tidak dianggap perlu untuk berpendidikan? Ada alasan apa yang sebenarnya melarang perempuan untuk dapat ilmu, dapat pengalaman, punya pemikiran yang lebih tajam mungkin, punya keahlian. Karena ya pada dasarnya hal-hal yang mereka punya itu akan mereka gunakan untuk diri mereka sendiri and also giving back to the community. Betul. Kayak
pasti banyak sekali perempuan di luar sana yang berpendidikan, yang punya pengalaman, dan gunakan pendidikan dan pengalamannya itu untuk kembali memberdayakan orang lain. Lantas apa yang menjadi alasan kenapa kita mau larang perempuan untuk bekerja mungkin, berpendidikan, sedangkan kita memberikan kesempatan itu kepada laki-laki? Apa yang menjadi pembeda sebenarnya? Tapi memang isu ini tuh menjadi isu yang menurutku sampai sekarang masih sering sekali dibahas. Betul. Meskipun di beberapa aspek, mungkin di beberapa persenan kita sudah lihat ada kemajuannya. Akhir-akhir ini juga saya lagi sering sekali bikin konten tentang hal ini. Ingat kemarin ada tren kesenjangan sosial, when they say I'm just a friend to you, itu tuh. Dan itu kan maksudnya tren itu dia penggunaannya sangat-sangat diverse. Kita bisa pakai tren ini untuk kemudian masukkan nilai edukasi. Kemarin saya sempat pakai tren itu untuk educate tentang kesenjangan sosial, tapi saya kemas itu dalam bentuk kesenjangan pandangan. Jadi kan biasa kayak ada teks atau narasi. Jadi yang saya masukkan narasi adalah misalnya ada yang bilang kalau kayak ngapain sih perempuan itu berkegiatan, mau caper sama siapa? Kan itu banyak bahkan. Sampai sekarang ternyata beberapa teman masuk cerita di DM, ternyata memang masih banyak yang mendapatkan pandangan seperti itu sama orang-orang di sekitarnya, yang ngira kalau perempuan itu tampil di publik itu berarti dia sedang mencari perhatian, itu berarti dia sedang ingin membuat sensasi, itu dia berarti sedang quote-unquote memancing. Padahal ruang publik itu banyak perempuan yang menggunakan ruang publik untuk mengedukasi, untuk memberdayakan orang lain, untuk menginspirasi, dan saya rasa semua orang berhak atas ruang publik itu. Iyalah. Jadi kayak kenapa dilarang? Dan ketika kemarin sempat buat konten kayak gitu, ternyata responnya adalah banyak yang mulai bercerita, mulai terbuka dengan pengalamannya mereka. Ada yang cerita kalau mereka dengan sengaja tidak diberikan support finansial sama orang tuanya untuk kuliah, sedangkan menurut pandangan dia orang tuanya mampu untuk hal itu karena saudara-saudaranya yang laki-laki diberikan kesempatan support secara finansial untuk kuliah. Tapi dia hanya karena dia terlahir perempuan, dia tidak dapat kesempatan untuk berkuliah. Jadi kayak harapannya sih ada peningkatan kesadaran masyarakat sih Kak tentang hal ini, karena makin kesini saya rasa banyak sekali nih teman-teman perempuan yang mulai sadar sama potensinya mereka, dan banyak sekali juga laki-laki yang mulai sadar kalau ternyata perempuan juga boleh bisa, Jadi kayak maksudnya kita tidak hanya butuh pihak A, pihak B, tapi memang ini untuk mengubah budaya ini kita butuh semuanya. Kita tidak butuh satu pihak menjelekan pihak yang lain mungkin, kita tidak butuh satu pihak merasa terancam dengan pihak yang lain mungkin, kita tidak butuh itu. Kita butuh pihak-pihak yang merasa terbuka untuk memang sadar kalau harusnya kesempatan berpendidikan, berkarir, ya itu harusnya terbuka buat semua orang. Tidak boleh terhalang-halang hanya karena dia terlahir perempuan. Tapi kalau Kak Gino sebagai laki-laki yang mungkin juga dibesarkan dengan nilai-nilai ini, yang mungkin terbiasa dengan nilai-nilai ini di masyarakat, menurut kita seperti apa? Oh iya, mungkin salah satu ini juga ya, salah satu pengalaman juga ya. Saya dibesarkan dan saya hidup dengan semuanya perempuan. Oh ya. Ibu, kakak dan adikku, all that perempuan. Dan sebenarnya saya dapat ini, kalau saya dapat hal-hal yang seperti ini tuh hanya di sosial media saja. Oh iya. Ya, saya belum dapat di lingkungan seperti apa. Kalau seumpamanya ada cewek yang dilarang untuk berkarir apa segala macam, saya belum dapat. Tapi memang saya tahu itu, saya sadar akan ada, ternyata akan ada kesenjangan-kesenjangan seperti itu di luar. Dan sepertinya memang beberapa budaya ya Ruya, beberapa budaya dan beberapa kebiasaan-kebiasaannya juga orang-orang kalau umur segini kayaknya sudah bisanya. Iya. Kayak baru yang kemarin itu ada yang viral. Pernikahan anak ya? Betul, di NTT kalau nggak salah ya. Iya, yang dijodohkan yang nangis ketika masih pakai baju pengantin. 15 tahun. Itu kan memang dari, ternyata saya lihat setelah saya baca ya memang dari bagian dari budaya. Bagian dari budaya. Nah, hal-hal yang seperti itu sebenarnya kadang
kita kan sebagai manusia kayaknya kok masih bisa aja deh untuk ngelakuin ini itu. Kenapa harus menikah dulu kan? Kadang kan seperti itu ya. Tapi kalau kita ini pemikiran bodohku saja lah. Kalau saya lihat dari posisinya mereka, nggak sih Ru? Menghilangkan beban nggak sih Ru? Beberapa iya kan? kejadian mungkin memang melihat seperti itu. Tapi mungkin ini karena ada pandangan yang hidup di masyarakat di kita juga. Kalau misalnya anak adalah sebuah tanggung jawab orang tua, bukan beban. yang nantinya butuh untuk giving back. Butuh untuk balas budi mungkin ke orang tuanya. Jadi ketika orang tuanya merasa kayak I can't take you anymore, apakah saatnya saya menikahkan kamu? Tapi menurutku mau bagaimanapun Kak, perkawinan anak dengan alasan apapun tidak seharusnya menjadi hal yang dinormalisasi. Dan mungkin defense orang-orang di luar sana ketika kita lagi bahas hal ini mungkin adalah nenekku dulu habis SD menikah, nggak apa-apa Ji. Tanteku menikah umur 10 tahun, nggak apa-apa Ji. Maksudnya apakah karena kita melihat satu hal itu mungkin ya bisa berjalan, lantas kita menganggap itu sebagai hal yang normal. Mengesampingkan kebutuhan anak untuk dapat pendidikan dulu, memastikan kebutuhan anak atas mampu untuk melindungi dan berdaya atas dirinya sendiri dulu. Masa kita mau kesampingkan hal-hal yang itu? Jadi makanya kayak saya juga sedih sekali Kak kalau lihat misalnya ada anak yang harusnya masih main, harusnya masih sekolah, harusnya masih belum diberikan namanya pernikahan itu tanggung jawab seumur hidup dunia akhirat. Anak sekecil itu dikasih tanggung jawab sebesar itu sama orang-orang sekitarnya tanpa dikasih kesempatan untuk, maksudnya salah satu kebutuhan manusia untuk aktualisasi diri kan explore diri dan lain-lain. Mereka tidak dikasih pilihan, bahkan mereka tidak tahu kalau mereka punya pilihan lain selain dinikahkan di usia anak. Jadi kayak sedih sekali sih Kak. Tapi buat saya tuh Kak, di lingkunganku hal-hal yang seperti itu masih termasuk hal yang cukup terjadi. Jadi maksudnya ini adalah hal yang kalau misalnya seperti Kak Gino bilang, Kak Gino dapat kesempatan untuk tidak experience hal-hal itu secara langsung, tapi tetap menyadari kalau hal itu ada. Buat saya hal itu saya lihat sendiri di dunia nyata. Jadi kayak kadang-kadang sedih sekali sama teman-temanku yang dibatasi kesempatannya karena hal ini. Makanya saya bilang tadi, untuk saya sebagai seorang anak perempuan yang bisa dikuliahkan itu sebuah privilege. Karena ya di tengah lingkungan sekitarku yang masih terbiasa dengan hal-hal ini, saya dikasih kebebasan untuk memilih dan memilih untuk berpendidikan. Itu tuh privilege Kak. Tapi emang sorry banget nih ya Ru, memang area atau daerah kita memang kayak masih banyak deh hal-hal yang seperti itu ya. Masih banyak banget toh. Dan ini yang unik sebenarnya Kak Gino. Kalau kita ke beberapa daerah di Indonesia, isunya mungkin adalah pernikahan dini. Isunya mungkin adalah pemaksaan perkawinan terhadap anak. Tapi kalau kita ke bagian lain di Indonesia, isunya apa? Takut nikah. Takut punya anak. Jadi kalau kita bahas misalnya paradoks paradoks ini sebenarnya kita bahas misalnya isu kependudukan atau bagaimana perspektif anak-anak tentang pernikahan. Itu kita bisa dapat Kak, pandangan yang benar-benar opposite dari area yang ini. Karena ada teman-teman yang sudah tumbuh di lingkungan budaya yang menormalisasi dan melanggengkan praktek-praktek yang kita ceritakan tadi, dan ada juga teman-teman di sisi lain dari negaranya kita yang sudah pernah menghadapi konsekuensi dari hal-hal itu yang terjadi sama orang tuanya mereka. Jadi mereka lebih nyetop kayak kayaknya saya tidak bisa dapat tanggung jawab seperti apa yang orang tua aku dapatkan. Sepertinya saya merasa tidak akan pernah siap untuk menikah. Saya merasa tidak akan pernah siap untuk punya anak. Jadi ini Kak menarik sekali sebenarnya untuk dibahas karena kita pikir kan mungkin masalah tentang pernikahan dini tuh general untuk seluruh Indonesia. Apakah di semua daerah ada praktik begini? Ada. Tapi di sisi lain kita bisa lihat juga di pandangan-pandangan lain. Kayak sanda mau nikah deh. Kayak sanda komitmen issue, trust issue, sanda berani menjalin hubungan dengan orang lain. Nah lingkunganku seperti itu lagi Ru.
Oh iya. Yap. Jadi ya itulah maksudnya saya sadar dapat dengan praktek pernikahan yang tadi kita bicarakan, tapi saya sadar dapat. Kita dari mana? Apanya nih? Asalnya, kampungnya. Jakarta. Oke. Understandable. Ya, jadi bahkan di sini pun juga, ya itulah beberapa teman-temanku sudah mulai masuk pandangan-pandangan seperti itu, apalagi dan kebanyakan adalah perempuan. Yes. Kebanyakan perempuan. Mereka mau menikah. Terms on conditionnya adalah tidak mau punya anak. Yes. Ada yang memang tidak mau menikah. Kayak gitu. Jadi sebenarnya ya, menurutku ya tidak bisa juga disalahkan gimana sih, karena mih, dari aspek keluarga, dari aspek pengalaman, berbagai aspek-aspek jadinya muncullah pemikiran-pemikiran seperti itu ya kan. Dan apa ya? Sepertinya memang sudah lumayan masif ya, Ru, informasi seperti itu, dan sudah mulai banyak orang yang ideologi seperti itu, iya, mau masuk begitu, seperti itu sih. Dan apa ya, Ru, ternyata agak masuk akal sih ya orang-orang yang seperti itu, karena mereka tidak mau merepotkan dan tidak mau. Mereka punya their very own reason to choose that. Kebetulan kemarin saya sempat ada riset kecil-kecilan sama genre itu yang memang bahas tentang kenapa sih banyak anak-anak remaja itu yang merasa takut nikah. Tahu nggak apa opsi yang tercentang paling banyak? Adalah di luar ketakutan akan tanggung jawab ekonomi, di luar keraguan mereka dengan keadaan mental mereka sendiri, itu mereka banyak sekali yang takut ketemu sama orang yang salah. Karena kan pernikahan itu kan komitmen sebelum seumur hidup lah. Betul. Apalagi tadi Kak Gino bilang kalau lebih banyak teman-teman perempuannya Kak Gino yang merasa takut untuk menikah. Karena memang Kak, tekanan sosial yang diberikan kepada perempuan yang menikah itu berbeda. Jadi banyak teman-teman yang takut menikah karena takut salah pilih pasangan, yang bikin mereka jadi kehilangan diri sendiri. Apalagi kalau kita lihat kasus let's say KDRT, let's say perselingkuhan, atau isu-isu lain yang sering terjadi dalam rumah tangga, yang korbannya memang lebih banyak perempuan. Jadi sangat-sangat dapat dipahami kalau memang di luar sana lebih besar rasa takut perempuan untuk nikah daripada laki-laki. Karena kita bisa, apalagi sekarang tuh Kak, kayak apa nih? Di TikTok, kita scroll sedikit selebgram diselingkuhi, kita scroll sedikit artis bercerai, sedangkan di mata kita artis dan selebgram ini adalah orang-orang yang punya kehidupan yang perfect mencukupi lah, perfect lah. Maksudnya kayak apalagi kurang apa sih, nyari apa dan sih? Cewek ini cantik-cantik, tapi kenapa masih diperlakukan kayak gini? Jadi kita tuh punya pandangan takut karena kita lebih terbuka dengan informasi-informasi itu juga sekarang Kak. Jadi kayak isu lagi, takut lagi. Jadi kayaknya valid sekali sih Kak kalau misalnya orang takut untuk nikah. Kalau dari Aru sendiri? Apa itu Kak? How about you? Kenapa itu? I mean, sekarang dengan pandanganmu yang seperti itu dengan kau yang sekarang lah. Kalau saya mungkin Kak karena usia aku masih 20 tahun. Betul. Masih. Iya, kita saja umur begini. Maksudku usia aku masih 20 tahun. Itu masih, menurutku masih muda sekali untuk punya pikiran ke arah yang lebih serius, tapi bukan berarti saya sekarang tidak mempersiapkan diriku untuk apapun itu. Entahkah nanti di masa depan saya memilih untuk menikah atau memilih untuk tidak menikah, memilih untuk punya anak atau tidak memilih untuk punya anak, saya tahu apa yang saya lakukan sekarang itu adalah bagian dari saya mempersiapkan diriku kalau besok saya bertanggung jawab atas tidak hanya diriku sendiri, tapi saya membuat orang lain juga. Apa yang saya lakukan sekarang, saya banyak belajar tentang hal-hal ini, itu karena saya tahu, maksudnya ketika nanti saya punya tanggung jawab, misalnya untuk punya anak, saya ingin anakku itu dilahirkan dengan keadaan di mana saya benar-benar siap dan saya benar-benar bisa menyediakan hal terbaik buat anakku. Jadi dulu itu Kak, saya mungkin namanya anak remaja tuh Kak, sempat juga kepikiran kalau kayaknya udah menikah aja deh. Sempat ada pikiran kayak begitu. Tapi saya rasa terlalu dini juga buat saya untuk ngejudge pilihanku sendiri dan merasa yakin sekali dengan pilihanku. Dan tim saya bilang kayak, oh mungkin bukan saya mau menikah, tapi sekarang saya sama sekali tidak punya
pandangan untuk ke arah sana dulu dalam waktu dekat. Tapi Kak, kalau misalnya bahas tentang persiapan pernikahan, saya tuh akhir-akhir ini lagi senang sekali baca-baca tentang parenting. Oke. Kayak dulu perasaan saya nggak mau nikah, kenapa sekarang lagi jadi senang baca tentang parenting? Karena Kak, kadang-kadang ini kita nggak pasti. Individu itu dibentuk dari pola asuh. Pendidikan apa yang dikasih ke orang tuanya. Jadi saya kadang-kadang kalau ketemu orang, ada tuh titik kayak, ini didikan orang tuanya bagaimana oh ini orang tuanya seperti apa oh ini dia orang tuanya apresiatif, ini dia orang tuanya seperti ini. Dan jadi anak memang mengimplementasikan orang tua. Iya Kak, jadi kita bisa belajar sih itu. Terus kemarin sempat juga satu Kak masih bahas tentang rasa takut untuk nikah. Banyak anak-anak juga yang menikah, yang takut untuk menikah karena melihat kondisi pernikahan orang tuanya di sekitarnya. Make sense. Atau teman-teman remaja yang selama ini tidak dapat figur ayah. Ini ada istilahnya juga, fatherless. Dan ini unik karena kemarin ribut, Indonesia negara fatherless ketiga di dunia. Muncul statistik dari mana-mana kalau ternyata memang banyak anak-anak di Indonesia yang tumbuh tanpa figur ayah. Dan itu menjadi satu faktor yang bikin mereka banyak takut untuk nikah sih Kak, karena merasa kayak kenapa saya mau menikah setelah saya melihat ibuku mungkin diperlakukan seperti itu. Ketika saya melihat hal-hal ini terjadi langsung, kenapa saya mau menikah? Itu kemarin jadi satu hal yang cukup jadi pembahasan saya Kak. Sempat kemarin juga ada risetnya kecil-kecil lagi genre. Dan memang sebenarnya Ru ya, apa ya Ru? Kayaknya culture juga ya Ru ya, bahwa laki-laki itu ya kan, bahwa laki-laki itu tugasnya adalah bekerja, menafkahi, ya udah gitu ya. Hanya dan stop di situ aja. Dan perempuan tugasnya di mana? Di rumah, betul, di dapur. Di dapur. Dan itu sebenarnya, berarti sebenarnya dari tadi kita bahas masalah A, masalah B, masalah C, itu semuanya akarnya ya itu aja sebenarnya, ketidaksetaraan yang selama ini ada di masyarakat. Pembagian tugas-tugasnya tidak selesai kali ya, yang sangat-sangat ketat dan seolah-olah pihak ini tidak boleh mengerjakan tugas pihak ini, atau seolah-olah tanggung jawab tidak boleh saling dibagikan. Jadi memang kemarin sempat ada diskusi juga kalau banyak orang-orang di luar sana yang masih anggap kalau misalnya peran ayah ya cukup sebatas memberikan dukungan finansial, mau itu. Sorry. It's okay. Terus saya retake? Oke. Banyak orang di luar sana yang anggap kalau peran ayah itu sebatas memberikan dukungan finansial. Mau dia hadir secara fisik, mau dia hadir secara psikologis, itu bukan jadi masalah begitu. Tapi ternyata anak itu kepercayaan dirinya untuk pertama kalinya ditumbuhkan sama ayahnya. Apakah ayahnya itu dia apresiatif, apakah ayahnya tipe yang kritik, itu semua akan membentuk individu anaknya. Dan ini saya bisa bilang juga Kak, kalau salah satu yang bentuk saya sekarang itu adalah ayahku. Jadi dulu orang tuaku tuh cerai. Cerai itu sekitar saya kelas 4-3 SD dan alhamdulillah rujuk. It's totally fine? It's totally fine. Orang tuaku rujuk, dan di momen ketika orang tuaku berpisah, kan pisah rumah. Orang tuaku, saya lebih banyak habiskan waktu sama ibuku. Dan saya tuh hanya ketemu ayahku di momen penerimaan rapor. Jadi ketika momen penerimaan rapor, ayahku tuh dia apresiasi sekali saya atas apa yang saya dapat di sekolah. Dan saya selalu dikasih reward. Rewardnya itu adalah saya diajak ke Gramedia untuk beli buku. Jadi maksudnya dari hal-hal kecil kayak gitu mungkin tuh Kak, kayak ditemani ambil rapor, habis itu diajak buat beli buku. Saya jadi dapat nilai begitu kalau ayahku ingin saya jadi orang yang aware sama akademik. Ayahku ingin saya bisa jadi anak yang rajin. Ayahku ingin saya jadi juara kelas. Makanya itu udah benar-benar bentuk pandanganku sekarang sih Kak tentang bagaimana saya harus bersikap dengan edukasi, bagaimana saya harus bersikap dengan diriku sendiri ketika kita bicara tentang pendidikan. Jadi memang maksudnya kalau kita lihat ini kontradiktif. Ayahku tidak ada sebenarnya karena bercerai orang tua aku tapi dia tetap punya caranya sendiri untuk
temukan cara dan ambil peran dalam hidupku meski di masa berpisah. Hanya beberapa momen aja. Beberapa momen itu, tapi momen itu yang sangat ingat sekali Kak. Bahkan salah satu yang bikin saya jadi punya kebiasaan untuk membaca itu adalah ayahku. Karena ayahku yang ketika terima rapor selalu diajak ke Gramedia beli buku. Jadi kayak sengaruh itu peran ayah. Tapi bayangkan sama teman-teman di luar sana yang mungkin sangat asing dengan peran ayahnya sendiri. Pasti mereka merasa kayak dan itu juga mungkin kenapa ini sorry to say ya, beberapa opiniku juga yang asal ini salah satu kenapa perempuan sangat susah untuk mendetek apakah ini laki-laki yang betul atau tidak. Betul, yang masalah bahasanya red flag, green flag. Ya, yang standar laki-laki menurutnya perempuan-perempuan ini beda-beda. Sudah mulai hancur sekali ini. Ada yang kayak kok bisa kenapa gitu ya. Sanda mengerti, itu dia bro. Ini karena juga, salah satu fatherless juga kali ya. Iya Kak, sempat. Ini mungkin bahasa TikTok sih Kak. Ada istilah apa ya, tangki cinta mungkin ya. Jadi misalnya ini saya lupa apakah itu istilah yang tepat, saya ingat, tapi sempat ada postingan anak-anak remaja perempuan yang tangki cintanya penuh dengan cinta dari orang-orang di sekitarnya, dari ayahnya, dari lingkungan keluarganya in general, itu cenderung tidak mencoba untuk mencari cinta itu di orang lain. Betul. Tapi maksudnya bagaimana dengan teman-teman kita yang mungkin situasinya berbeda, di mana mereka belum pernah mengenal kasih sayang ayah, pasti mereka akan, yang kayak kita bilang, jatuhnya tidak bisa untuk mendeteksi mana yang baik sebenarnya, mana yang tidak, karena buat mereka hanya ingin tangki cintanya terisi dulu, karena mereka belum pernah rasa hal itu. Jadi ya mereka buat keputusan itu karena mereka belum pernah mendapatkan kesempatan hal itu sebelumnya. The solution about that? Kalau masalah solusi, sebenarnya saya juga bingung ya Kak, solusi tentang hal ini, karena ini adalah situasi yang maksudku ramai sekali itu kan, maksudnya orang sudah bahas di mana-mana. Kadang-kadang kita lagi cerita aja tentang sama temen kita yang kayak biasa kita lagi cuma bahas-bahas tugas mungkin, atau bahas ceritakan orang ini tiba-tiba bahas kesana kayak kamu adakah keinginan untuk begini, adakah keinginan untuk nikah, bagaimana nanti kok akan yakin kalau ini orangnya, ini pasanganku, tangki cintanya itu bagaimana kan gitu. Tapi ini kalau baju saya tidak punya jawaban sih Kak tentang solusi, karena setiap orang pasti belum punya jawaban, karena setiap orang itu pasti akan punya cara-caranya sendiri untuk memenuhi tangki cintanya itu. Mungkin tangki cinta itu akan terisi dengan rasa bahagia, mungkin rasa fulfilling dari dalam dirinya ketika dia melakukan sesuatu yang benar-benar dia inginkan dalam hidup. Let's say itu dari karirnya, mungkin ketika dia berkarir dia merasa fulfilling, maka hatinya terisi. Atau mungkin tangki cinta itu juga bisa terisi ketika dia sedang melakukan sesuatu kepada komunitasnya. Dia melakukan sesuatu dan hatinya fulfilling. Jadi menurutku itu bisa digantikan dengan hal-hal yang digantikan, tapi kita punya pilihan untuk tidak hanya berhenti dan mencari tangki cinta dari hal-hal lain, dan menyamakan persepsi kita tentang tangki cinta dengan orang lain. Betul. Jadi ada beberapa mungkin dari tangki cinta itu bisa kayaknya kita isi dari hal-hal yang positif dulu deh. Bukan cuma sebatas orang aja. Betul gitu. Kak, ini juga yang mungkin bisa jadi pandangan kita kadang-kadang. Kalau kita mengisi tangki cinta kita hanya dengan satu orang, what will happen to us kalau ternyata bukan dia orangnya gitu. Kayak yang awalnya tangki cintanya kita penuh karena terisi sama satu orang ini, terus tiba-tiba tidak berjodoh, kosong lagi tangki cintanya. Jadi mungkin ibarat kalau tangki cinta itu 100%, 10% mungkin hal ini yang kau cintai, 10% mungkin cinta yang kau terima dari sini, persenan lain mungkin cinta yang kau terima dari keluarga, persenan lain mungkin cinta yang kau terima dari lingkungan sekitar. Jadi kayak komponen-komponen yang disatukan, itulah cintamu begitu. Itulah tangki cintanya kita jadi manusia. Setuju sekali tuh. Karena beberapa nggak tahu ya, jadi karena ada beberapa orang juga yang kita lihat di lingkungan segala macam, kadang mempertanyakan kayak kenapa kok bisa suka gitu, kayak
Menurutku itu bukan satu hal yang perlu dipertanyakan sih. Pertanyakan sih Ru, itu Ru. Maksudku karena ya itulah. Mungkin ini setuju atau tidak ya Ru? Setuju atau tidak kalau kita nggak bisa untuk lower our standard gitu ya. Iya kan? Jangan, nggak boleh lah. Boleh gak sih gitu? Pertanyaanku adalah, siapa yang mendikte standar itu? Us, ourselves. Kita sendiri atau kita mau mengizinkan orang lain untuk mendikte diri sendiri standar nggak kita? sih? Diri sendirilah. Kalau gitu kenapa orang lain yang bertanya? Karena kita sudah tahu standarmu seperti apa. Oke. Maksudnya dengan caramu beraktivitas, dengan caramu ngobrol segala macam, misalnya kita tahu, kayaknya standarnya ini seperti ini deh. Oke. Iya kan? But suddenly, kan, some of people choose their lower standard gitu. Oke. Kalau buat saya mungkin bahasanya tidak yang lower your standard atau bagaimana sih, tapi menurutku adalah mau bagaimanapun, apalagi konteksnya pasangan, kita tuh akan dipertemukan sama orang yang seenergi dengan kita, yang satu frekuensi dengan kita, and most likely ketika misalnya kita bertemu sama orang itu pasti ada kesamaan antara kita dengan orang ini. Dari aspek A kita setara, aspek B kita setara, aspek C kita setara. Tapi kalau untuk bertemu sama orang yang 100% match, itu sepertinya tidak akan mungkin. Mau bagaimanapun, possibility-nya kurang. Mau bagaimanapun, ketika kita menjalin relasi sama orang, ya itu kita tidak akan bisa dapat perfect match. Bisanya apa? Kita bisa mengkomunikasikan dan mentoleransikan beberapa hal. Dan pasti itu akan terjadi dalam seluruh dinamika relationship. Tidak hanya pasangan juga. Ketika kita berteman juga, pasti ada juga hal-hal kecil dari dirinya temannya kita yang mungkin belum sesuai sama kita. Tapi karena kita berteman, kita mentoleransi hal itu. Dan kayaknya ketika kita punya pasangan juga seperti itu sih Kak. Tapi kalau misalnya lower your standard dalam artian dia memilih untuk punya pasangan hanya karena merasa gabut, merasa kosong, sampai akhirnya ya udahlah, bertemu dengan orang yang salah, dan dia sebenarnya sudah tahu kalau dia dalam jangka waktu yang panjang mungkin tidak akan cocok sama orang ini. Menurut kita masih termasuk hal yang kayaknya kalau bisa jangan dulu. Kalau bukan jadi yang aku yakini untuk jangka panjang, jangan dulu. Tapi memang banyak ya? Banyak sih Kak. Kadang-kadang temenku tuh Kak, kalau saya lihat dia punya pacar tuh, kenapa aku pacaran sama ini? Kenapa juga gak ada? Saya mau pertanyakan karena kayak gitu. Berarti memang mereka saling memandang satu sama lain dengan caranya mereka masing-masing, dan mereka merasa ya mereka match sama orang ini. Saya nggak punya hak untuk judge atau pertanyakan. Cuma kadang-kadang kayak, aku cantik sekali Beb, tapi gitu ya. Gitu maksudku gini, nggak tahu ya Ru, ini hak mempertanyakan kayaknya harus deh Ru. Jangan tahu. Biar, Ru, maksudnya biar dia juga sadar. Kalau saya sih gitu ya. Iya sih. Harus kita pertanyakan memang kenapa kok resign? Kenapa kok ini? Kenapa resign? Iya, kenapa begini? Kan harus ada alasannya kan? Gitu. Sama juga mungkin dengan. Tapi kadang-kadang Kak, alasan yang kita miliki mungkin tidak akan terdengar logis buat orang. So why bother explain sebenarnya? Kayak mungkin tidak akan logis buat orang. Bentuk kepedulian. Bentuk kepedulian mungkin ya. Tapi kalau jadi bahan bercandaan, diledek-ledek, itu kita tidak mungkin mau bercanda hal-hal yang seperti itu, betul, gitu ya. Kan kita sangat baik hati toh, sudah dewasa. Menyarankan, kayaknya nggak boleh deh, maksudnya kayaknya kok bisa dapat. Kayak kamu punya pilihan lain, sebenarnya punya opsi sebenarnya. Tapi namanya cinta toh Kak. Saya tidak tahu, saya mengexperience hal itu. Kita mungkin lebih paham kalau misalnya sudah jatuh cinta, ya sudah saling menerima apa adanya, terus masuk ke tahap selanjutnya. Kayak katanya Tulus, jangan cintai aku apa adanya. Kamu boleh tuntut saya untuk melakukan hal ini. Itu kita yang paham lah, saya enggak tahu, saya enggak bisa. Sosok lagi. Saya enggak paham saya. Sosok lagi. Tidak berpengalaman saya deh. Masa sih Ru? Enggak. Main-main Ji. Tapi iya, maksudnya love life sangat tidak berpengalaman Kak Ru? Enggak sih Kak. Really? Enggak. Kalau buat ini saya enggak tahu Kak. Apakah sangat excited. Apakah saya yang
apakah hal lain atau apakah memang karena saya yang tidak ada waktu untuk taruh perhatianku buat hal-hal itu. Mungkin kedua hal itu sih Kak. Atau kau menutup pintu itu? Nah, itu tidak. Masa sih? Tidak. Really? Tidak. Coba Dede ketok-ketok juga jadi kayak. Masa sih? Tidak ada Kak. As long as I'm aware. Apakah saya yang tidak aware mungkin? Atau apakah memang tidak ada? Tapi maksudku untuk saat ini that's none of my concern. Saya lagi tidak ada di fase dimana kayak butuh sekali kayaknya tendaji. Masih banyak hal-hal yang saya rasa akan lebih baik saya lakukan ketika mungkin saya masih sendiri. Apalagi tadi umurku masih 20. Iya. Oh masih so many things that you can maksudnya masih do banyak lah hal ya. yang saya ingin lakukan sendirian. Tapi mungkin Kak, mungkin pandangan ini bisa jadi akan terpatahkan kalau ada orangnya. Cuma mungkin sekarang pandanganku seperti itu karena ya tidak ada. Tapi itu saya setuju sih Ru, karena Mager, yes, one of yang percaya, salah satu pengikut juga kayak tidak mau menikah. Oh iya. Do you do something to? Nothing. I just be myself, bro. Ada nggak cara yang kita lakukan untuk convince her? I just tell my planning, my plan. Our future plans, I'm gonna do, and then what you say? She said yes, okay, let's go. Oke. Tapi itu sih Kak maksudnya, atau mungkin karena kita juga sudah masuk di usia dimana kita pasti mau menggabungkan rencana atau maksud kalau saya kan ujung-ujungnya usia lagi kita ini. Maksudnya belum pernah ada pikiran untuk mau gabung plan sama orang lain, tapi maksudnya dengan kita mengkomunikasikan hal itu dan respect pilihannya cewek untuk memilih apa yang ingin dia pilih, itu sudah menurutku memang dewasa nih. Karena saya kayak tapi ya itulah tadi banyak sekali memang yang harus ditanggung jawab ya dari seorang perempuan ya Ru. Yes, betul. Dari soal pendidikan seharusnya pendidikan itu adalah salah satu pintu kali atau betul Kak, pintu dari banyaknya kesempatan. Karena ya maksudku gimana lagi kita mau kenal opportunity itu kalau dari ilmu itu ya. Bukan dari kita yang sudah menyiapkan diri dulu, bukan dari kita yang sudah siap dulu, bukan dari kita yang sudah punya bekalnya dulu. Kalaupun misalnya kita dapat opportunity emas, ternyata dia itu butuh requirements A, B, C, D yang belum kita punya karena kita belum pernah punya kesempatan untuk berproses dan punya hal itu. Ya akan susah buat kita untuk dapat kesempatan itu. Iya sih. Dan memang itu sebenarnya salah satu PR-nya kita juga ya kalau saya sebagai laki-laki ya Ru, salah satu PR-ku adalah bagaimana caranya nanti my girl asik. Ya kayak gitu. Dan kedepannya itu bisa terfulfill juga soal akademiknya, soal ilmunya kayak gitu. Kebutuhannya untuk aktualisasi diri dengan cara apapun yang dia pilih ya Karena ya biar bagaimanapun juga kan yang menjadi guru ya kan, guru madrasah pertama. Tapi menurutku tugas mendidik anaknya tuh ayah ibu. I see, tapi kan udah bisa juga saya sendiri juga, udah bisa juga dia sendiri juga gitu. Dan beda juga sebenarnya ininya Ru. Sentuhannya. Betul. Iya kan? Dalam beberapa prosesku, ayah dan ibuku tuh punya peran dengan sentuhannya masing-masing. Iya. Nah itu dia Ru sebenarnya yang harus aware, kita harus aware dengan hal itu semua tuh. Dan itulah tadi ternyata perempuan sangat banyak tanggung jawabnya. Dua-duanya punya tanggung jawab, tapi kita bisa ambil peran untuk saling meringankan tanggung jawab satu sama lain, Maksudnya kan ketidaksetaraan ini sadar tidak sadar juga berpengaruh ke laki-laki, Maksudnya pandangan sosial kalau laki-laki tidak boleh nangis, kalau laki-laki tidak boleh ekspresif, itu kan juga bentuk manifestasi dari ketidaksetaraan ini. Nggak, saya setuju gitu. Oh iya? Iya Kak. Tapi menurutku setiap orang itu berhak untuk mengekspresikan perasaan emosi sebagai bagian dari dia juga masih manusia sih Kak. Jadi kalau ada kayak tekanan sosial yang kayak laki-laki kenapa kok menangis? Atau yang sering deh, kau ndak laki kalau kau merokok.
Itu kan tekanan sosial. Itu kan tekanan sosial, maksudnya bukan mereka lakukan itu karena mereka milih, tapi karena merasa mereka tidak seperti yang lain kalau mereka tidak memilih itu. Maksudnya tekanan sosial dan ketidaksetaraan ini berpengaruh ke tidak hanya perempuan tapi juga laki-laki. Laki-laki juga ya. Iya sih. Sebenarnya, nah itulah tadi, maksudnya tanggung jawab ini kan di dua belah pihak, Ru, dan kebanyakan juga di kita itu hanya terbatas tanggung jawab cuma sebatas kayak bekerja menghasilkan. Kalau laki-laki, perempuan tanggung jawabnya adalah anak, hal-hal yang seperti itu. Dan ternyata memang seluas itu tanggung jawab kita, seluas itu dan sesedikit itu pilihan kita ternyata dalam hidup. Iya Kak. Kayaknya kalau bahas pilihan, menurutku lagi-lagi ini adalah privilege. Karena tidak semua orang punya kesempatan untuk memilih, bahkan untuk memilih diri mereka sendiri. Tidak semua orang punya kesempatan untuk itu. Iya kan? Dan untungnya kita bisa untuk memaksimalkan menyadari dulu kalau kita ternyata punya kesempatan itu. Aware dulu ya, Ru. Makanya saya rasa tuh Kak, sekarang ini tanganku masih terlalu kecil untuk kayak bikin perubahan besar. Mau buat gebrakan, itu tanganku terlalu kecil. Yang saya bisa lakukan ya hal-hal sekecil, misalnya bikin konten pendek tapi ada nilainya, bisa mendengarkan cerita orang-orang di sekitarku. Karena untuk mengubah dunia saya yakin saya belum bisa sendirian sih Kak. Terus Aru yang dengarkan siapa? Terus saya harus bertanya. Hah? Enggak sih Kak, maksudnya kayak Aru yang dengarkan siapa? curhat juga sama teman-teman yang lain. Oke. Cuma kadang-kadang ada juga kebutuhan untuk bicara sama profesional di momen-momen tertentu. Dan menurutku ini privilege lain lagi orang tuaku, mereka tidak melihat itu sebagai hal yang kayak kenapa kau harus kesini, kenapa kau harus sholat, kau harus lebih dekat dengan Tuhan, kau harus ini, kau harus itu. Tidak, orang tua kayak kalau kau merasa butuh dan itu bikin kau merasa lebih sehat, go for it. Boleh. Thank you Lord. Thank you Lord. Thank you? Tidak, maksudnya karena ceritamu dengan orang tuamu apa segala macam itu bisa. Oh iya, ternyata kita bisa, ya itulah, bisa belajar banyak hal dari ceritamu. Kita bisa untuk aware dari sekitar dan juga punya privilege seperti itu juga. Ternyata privilege itu bukan dari luar ya, tapi dari dalam juga adalah sebuah privilege. Dari orang tua juga yang support for anything that you choose, and then your circle juga sangat luar biasa. Terima kasih banyak Ru sudah main ke sini. Thank you Kak. Thank you.